dan rekan-rekan manajemen yang hadir pada siang hari ini. Nah, dengan mengucap syukur pada Yang Maha Esa karena kita semua dapat dikumpulkan di ruangan ini kembali ya untuk membahas terkait progres ketua kelompok selama kurang lebih 1 semester. Ada hal lain juga nanti yang akan kita bahas, tentunya akan dibimbing oleh moderator kita siang hari ini, yaitu Bapak Fransiskus Desales Kubunajar. Kan untuk kegiatan atau rincian kegiatan hari ini, yaitu ada terkait masalah internal komunikasi dan masalah-masalah lain yang dapat didiskusikan. Jadi siang hari ini lebih tepatnya kita diskusi atau sharing. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam acara inti, saya mempersilakan kiranya Bapak Dr. Andus Ikranus Wator berkenan untuk memberikan kata sambutan. Kita akan sharing, saling berbagi ya. Diskusi menyangkut peran ketua kelompok. Bapak Ibu sekalian, mengapa ini jadi penting? Pertama, saya mau menyampaikan ada beberapa hal ya. Madani itu operasinya tingginya tingkat nasional. Kita primer nasional. Kita di bawah binaan Kementerian Koperasi. Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi, peringkat nilai yang kita peroleh itu lumayan tinggi, 79,91 itu nilainya. Kalau grade-nya di tingkat nasional itu kita berada di grade 11 ya. Jadi 11 koperasi terbaik se-Indonesia. Itu Madani masuk di nomor 11. Ini jadi pemicu buat kita. Madani tetap meraih peringkat 1 terbaik dari 96 koperasi yang berada di Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Ini menjadi pemicu bagi kita supaya kita tetap bertahan dan bekerja keras ya. Yang berikutnya lagi Bapak Ibu, di tingkat forum CU Keuskupan Agung Jakarta 2 hari yang lalu, hari Jumat, kita dikunjungi juga ya dari forum CU Keuskupan Agung Jakarta, yaitu Pak Yusuf Parna dan Pak Imbi. Mereka datang ke kantor kita, melihat kita apa yang ada di sini dan lain sebagainya. Dan bocoran yang saya peroleh waktu di Wisma Samadhi waktu pelatihan, Madani juga peringkat 1. Apakah kita perlu bangga? Pasti kita bangga. Tetapi jangan sampai kebanggaan ini membuat kita sehingga kita tidak kembali mereview apa yang selama ini kita sudah perbuat, kita lakukan. Semua pasti ada kurang lebihnya, itu tetap pasti ada ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa kekurangan kita itu di atas rata-rata, masih di atas rata-rata ya. Bahkan tanggapan dari CEO tingkat Asia pada saat coba-coba Pak Cornelius kirim surat ke sana, apa jawabannya? Oh, ternyata Madani jauh lebih siap dibandingkan dengan primer-primer yang lain kalau kita mau asal branding, karena banyak data kita yang sudah siap. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, karena kita ini adalah satu tim ya, tentu saja kita perlu sering ketemu, duduk bersama, kita sharing apa sih yang di antara kita gitu loh, ketua kelompok, pengurus, dan manajemen. Kita perlu bangun komunikasi ya, komunikasi yang baik antara ketua kelompok dengan pengurus, ketua kelompok, khususnya terlebih dengan manajemen. Banyak hal yang perlu kita bicarakan, ketua, tapi saya tanya sama manajemen, karena tidak saya ingat semua. Tiba-tiba orang mata nanya, saya tanyakan ke manajemen, karena kita melakukan apa yang kita tulis. Yang itu Bapak Ibu hari ini, momen ini, nanti kita gunakan, kita dialog ya. Harapan saya, apa yang kita capai, kita peroleh, boleh menjadi kebanggaan, tetapi itulah pemicu untuk kita melangkah maju ya. Jadi itu salah satu lagi tambahan, kita tahun ini diundang untuk menghadiri RAP tingkat nasional ya. Artinya ada kepercayaan buat kita. Saya teman-teman sekalian, mudah-mudahan hari ini nanti kita saling dialog. Dari saya sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak Fransiskus Desales Kubunajar untuk memandu acara pertemuan ketua kelompok pada siang hari ini. Oke, selamat siang.
Bapak Ibu, tadi kita sudah dengar Pak Sipri berbicara tentang pencapaian koperasi. Sebetulnya kita itu berlari sendiri. Ibarat kalau pohon kita itu tinggi sekali, tapi kita masih punya PR. Pohon tinggi berarti kita harus perkuat. Bagaimana memperkuatnya? Tentu akar-akarnya perlu kita perkuat supaya tidak tumbang. Hari ini kita mau berbicara kendala-kendala di lapangan. Kalau ibarat pohon kan ada tanah, ada pupuk. Apakah pupuk yang kita berikan selama ini pas atau tidak? Maka hari ini saya tidak akan memberikan slide apapun, tapi saya mau mendengar dari teman-teman ketua kelompok kendala selama ini bagaimana di lapangan. Tapi sebelum itu saya mengundang Bapak Cornelius dan akan menjelaskan kita bagaimana tentang peraturan-peraturan kita. Jadi kami mengundang Pak Cornelius untuk hadir ke depan. Berikutnya saya juga mengundang ketua kita Bapak Siprianus untuk duduk di depan biar menjadi penengah buat kita diskusi nantinya. Selanjutnya mungkin teman-teman saya mulai dari mana ini? Dari kelompok kendalanya mungkin kita diskusi bebas ya, diskusi apa yang kendala di lapangan biar kita bisa ambil sikap yang terbaik. Karena prinsipnya begini, kalau kita tidak tahu masalahnya, kita bakalan nggak bisa deteksi kendala kita di lapangan. Kita bisa membuat anggota jadi kecewa. Jadi mungkin saya cerita sedikit kendala di kelompok. Untuk masalahnya itu di ini Pak. Saya selalu kalau ada orang mau nabung itu selalu saya buka ini dulu. Saya berpatokan ini. Nah, kendala saya selalu kalau mau jawab apapun saya harus buka ini dulu. Tapi kenyataannya kok di sini tidak sesuai gitu loh. Ada perubahan-perubahan secara intern, saya tidak ada pollingan. Terus masalah kalau untuk peminjaman itu saya belum pernah tuh dikasih tahu siapa yang minjam, apa nggak ngerti. Di sini ada 11 orang, saya nggak tahu siapa yang minjam juga. Jadi saya usul saya sih kalau kelompok saya yang minjam, saran saya sih kita terlibat. Jadi waktu pengambilan bibitnya tanda tangan lah. Jadi kita kalau ada masalah kita udah jelas tahu gitu. Jadi banyak pen aja tuh semua terus ya bulannya juga aturannya agak terus. Itulah kalau jadi ketua kelompok itu memang ada suka dukanya, pasti ada, dan ini membuat kita sama-sama bekerja sama untuk kemajuan koperasi ini, yaitu dengan bisa merekrut anggota kelompok, lalu bisa memfasilitasi kelompok anggota-anggota itu. Anggota saya ini kebanyakan suka dimanja-manja terus mereka ini, jadi dia mau transaksi, dia mau setor ya, cair pinjaman ya saya yang jalani semua. Tapi bagi saya itu sebuah bagian daripada pelayanan. Anggota yang saya lihat, anggota itu dia membutuhkan perhatian dari ketua kelompok, dia butuh pendampingan. Tapi ada kadang dia keluar, lupa, aduh saya menyesal juga ya kenapa saya keluar. Kenapa? Karena dia ada ikatan emosional gitu loh Pak, rasa kekeluargaan. Kesibukan saya di jalan dan juga saya masih terikat pelayanan di gereja, kadang bikin susah nih kalau bagi waktu. Jadi sebetulnya yang saya harapkan sih dari pengurus manajemen, apa yang bisa saya bantu, apa yang kekurangan saya mohon sampaikan ke saya gitu. Ada yang kita tidak kenal, tapi lingkupnya yang dulu ada pemecahan dari ketua kelompok yang lama itu bisa dipecahkan ke kita. Ya ini kendala-kendala cara berkomunikasi ke anggota yang ada itu kan sudah ada. Seperti grup ketua kelompok itu mungkin bisa digunakan untuk sarana ajang komunikasi. Mungkin ini baru saran. Meyakinkan orang itu tidak mudah. Karena kami alami sendiri. Kami meyakinkan anggota saya itu 7 tahun baru bisa masuk. Kami asal yang penting itu asal kita itu berbuat tulus, penuh tanggung jawab, pasti semua akan berhasil. Itu aja.
Ya untuk saat ini kan anggota saya ada yang banyak macet ya. Pertama macet karena ada halangan, ada musibah. Keduanya ada yang belum kerja, kayak itu. Itu yang saya rasakan. Referensi dari istri saya sih tadinya. Jadi saya juga mohon pendapat atau bimbingan, arahan gimana solusinya. Nah ini bagi dari saya, menurut saya ini penting lah evaluasi setiap bulan. Jadi ada prinsip penting supaya kita juga bisa tahu gitu. Oh anggota saya ada kemajuan segini, macetnya seperti ini. Saya masih artinya kita masih memiliki banyak gap jarak antar kita berkomunikasi baik dari manajemen ke anggota, manajemen ke ketua kelompok dan lain sebagainya. Sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang nanti saya akan sampaikan itu lebih kepada menjadi rumah tangganya kelompok itu masing-masing. Siapa yang kita rekomendasi, siapa yang kita jamini, dan bagaimana cara kita mengontrol mereka bersama dengan manajemen. Jadi yang kita mau diskusi, kenapa itu bisa banyak NPL-nya, kenapa bisa ada yang keluar, dan kenapa tidak ada yang masuk. Nah, itu yang kita ingin output hari ini nanti bisa kita diskusikan. Nanti kalau untuk data masing-masing, saya rasa sampai dengan sejauh ini Bapak Ibu kalau ngetuk pintunya manajemen, saya minta data, hari itu pun dikasih secara lengkap. Hari ini kita diskusi biar dapat jalan keluarnya. Kelompok lain membuat NPL itu ada di 0%, kira-kira itu rumusnya apa? Bisa nggak bantu kami dan sebagainya? Ya. Nah, untuk sampai dengan bulan Mei kemarin, maka yang saya garis bawahi adalah komunikasi dan struktural yang ada di CIMADET. Banyaknya keputusan-keputusan yang mungkin ya itu melewati pola kebijakan, yaitu tidak akan pasti imbasnya adalah NPL. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita bersama-sama yakin kita harus selamatkan anggota ini dan akhirnya keluar dalam satu kebijakan. Ketika dia menunggak, marilah sama-sama kita meminta dia untuk melakukan pembayaran lagi. Jadi jangan sampai nanti itu karena di ACC, itu karena ketua kelompoknya minta dan lain sebagainya. Tidak, itu karena keputusan kita bersama. Jadi ketika dia macet, dia bersama-sama. Karena kenapa? Karena di luar dari peraturan yang telah kita sepakati. Bahkan di luar kelompok kita ini, anggota-anggota di luar itu mereka sepakati pola kebijakan itu. Yang seharusnya mereka tidak perlu menanggung hal itu. Nah, maka kita butuh forum diskusi secara berkelanjutan ke depannya. Kemudian di lampiran berikutnya ada buku yang lumayan tebal. Itu adalah buku RAT. Saya rasa semua kita tahu. Di buku RAT itu apa yang pengen kita lihat adalah pola kebijakan yang disepakati, pola kebijakan keanggotaan, simpanan, pinjaman dan lain sebagainya tertera di dalam. Sedikit tadi ada pertanyaan dari Utarni ya terkait simpanan masa depan. Saya ingatin kembali lagi kepada Bapak Ibu, khusus simpanan masa depan per tahun 2021 kemarin ya, kita harus sepakati bahwa untuk nominalnya itu ditentukan dari keadaan CU. Apakah bisa besar, apakah bisa kecil, tergantung hasil. Ya, kita tahu bahwa simpanan itu ada bunganya. Nah ini agak ada sedikit alur keuangan di sini. Berarti kalau ada bunganya, kira-kira apa yang terkuras? Yang terkuras itu berarti dividen. Hingga kita mau pilih bunga yang mau dibesarin atau dividen yang mau dibesarin. Dua-duanya itu udah kayak dua mata koin. Kalau bunga yang dibesarin berarti ada anggota yang menerima bunga besar. Tapi anggota yang menerima SAW atau dividen pasti protes. Kenapa dividen saya kecil? Dan lain sebagainya. Kalau kita mau bicara masalah, tapi bisa nggak mas? Kalau bunga itu besar, dividen itu besar. Oh bisa. Caranya tidak boleh ada NPL. Nah, NPL itu kredit macet. Kita harus selektif lagi yang meminjam. Karena kalau kita bicara kelompok, berarti kan Bapak Ibu ini mengenal orang-orang itu. Dia ini jujur, dia ini baik. Jadi rekomendasikan sesuai dengan apa? Dia pasti sebab menyinggung. Bagaimana nanti kalau kita ke Asia? Menurut saya kita ke Asia kalau kita sudah mantap untuk kredit union yang basicnya, atau kredit union berbasis komunitas, yang berbasis kelompok, tidak lagi berbasis kepada orang perorangan. Ya. Sehingga kalau nanti ada usul saran itu mudah ditampung. Ketika ada penerapan produk dan layanan yang terbaru itu gampang untuk masuk ke dalam kebutuhan-kebutuhan setiap anggota. Karena divalidasi di tingkat Asia ya itu. Dan itulah konsep koperasi. Bersama-sama, tidak satu orang yang bagus, tidak satu orang yang mendapatkan suku bunga, tidak satu orang yang mendapatkan dividen yang besar, tapi semua sama. Susah senang tanggung bersama. Jadi roda manajemen ini harus berputar dan harus digunakan sebaik-baiknya oleh para Bapak Ibu selaku pemilik. Bapak Ibu itu pemilik.
Manajemen ini alatnya, jadi harus dipakai alat itu. Jangan sampai alat ini tidak dipakai. Ya, atau kita ternyata mencari alternatif yang lainnya. Ya. Mungkin gitu kali Pak. Tapi ada hal yang perlu saya tanyakan dalam penilaian di macet di sini. Apakah anggota yang memang dia macet, tapi dia punya simpanan sibuhar ada sehingga di debit dari sana ya, dari sibuhar itu. Apakah itu tergolong kredit macet? Oh, berdasarkan manual operasional yang kita sepakati dalam UPRAT itu ketika anggota dalam 1 bulan sama sekali tidak melakukan angsuran. Itu dulu basicnya ya. Oke. Angsuran itu ada 2, angsuran jasa bunga dan angsuran pokok. Selama simpanan tadi Pak Yusuf tanya ya, sibuarnya perlu mencukupi apakah masuk dalam kredit macet? Selama sibuarnya mencukupi untuk membayar 2 hal itu tidak masuk dalam kredit macet. Oke? Namun ketika tidak mencukupinya, ya, maka akan dilakukan charge off dulu, baru dihitung berdasarkan sibuar tersisa. Namun itu sudah masuk kategori kredit macet. Karena posisinya anggota tidak melaksanakan kewajiban. Bila mana dalam kelompok itu ada peminjam yang macet, maka akan berakibat untuk anggota yang lain. Benarkah tadi demikian? Nah, padahal sebagai anggota koperasi itu kebanyakan yang minjem itu kan punya privasi ya, jangan sampai teman saya itu dengar kalau saya pinjam gitu kan. Nah, kalau misalnya di dalam kelompok itu disebutkan si A, si B ini belum ini loh mengangsur loh, berarti nanti teman-teman yang lain belum bisa pinjam kalau ada yang macet. Nah, secara otomatis kan tersebar ya, si A ini mengalami kemacetan di dalam kreditnya. Nah, apakah itu memang benar? Karena kan pasti anggota akan malu bila mana dia ketahuan macet. Harusnya kan hanya koperasi dan si peminjam saja ya. Jadi untuk anggota yang lain kan menurut saya tidak usah dengar gitu. Sanksi sosial yang dimaksud di dalam kelompok itu tidak memberikan data terkait siapa yang menggugat dan lain sebagainya. Ya. Namun yang menjadi sanksi sosial itu adalah ketika ketua kelompok itu tidak lagi dilihat sebagai suatu pribadi yang bisa menjamin. Karena kredit macet itu sudah melebihi 5%. Jadi kalau di atas 5% itu yang di buku Bapak Ibu udah warna merah. Jadi kalau di bawah 5% masih hitam. Berarti secara ketua kelompok masih bisa menjamin orang itu. Namun kalau sudah di atas 5%, maka ketua kelompok itu tidak lagi bisa menjamin. Saya lebih tertarik untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu preventifnya sejak awal. Ya, mungkin ketika ada anggota yang datang pada Bapak Ibu ingin mengajukan pinjaman dan ingin minta tanda kutip pertolongan ketua kelompok, mungkin harus ada imbuhan, penekanan lagi, sehingga nanti mereka memiliki rasa tanggung jawab terkait kata-kata yang Bapak Ibu kalau minjem di sewa ini jangan sampai menunggak. Pastikan lagi yang dipinjam itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Karena sewa itu tidak mau menjerumuskan anggotanya ya, Bapak Ibu ya. Kita nggak mau ya. Sewa yang udah kita bentuk dari 2004 sampai 2022. Jadi lembaga yang menjerumuskan anggotanya, kamu macet biasanya bisa sita jaminan kamu. Apa bedanya sama perbankan dan dana tunai? Nanti karena saya sebagai ketua kelompok, kalau Bapak Ibu menunggak ke depannya, maka nanti saya tidak bisa lagi menjamin teman-teman yang lain. Ya. Jadi ada imbas di situ. Ya. Urusan nanti dengan ternyata anggaplah sudah ada yang menunggak, itu nanti urusan pribadi antara manajemen, ketua kelompok, dan anggota. Dalam konteks kredit union, uang yang digunakan bukan uangnya lembaga, bukan uang saya, Pak Sipri, Bu Tani, dan lain sebagainya, bukan. Tapi itu uang sesama kita. Uang yang mereka nabung, yang udah mereka planning. Bapak Ibu sih sudah punya simpanan planning ya, simpanan masa depan dan sebagainya. Gimana posisinya kalau kita ternyata si penabung dan peminjam itu yang tidak bertanggung jawab? Uang kita balik nggak? Nah, itu pertanyaannya kan. Pertanyaan besarnya kan di situ. Yang tadi saya bilang, anak nakal ini yang perlu kita didik kembali, kita kasih penjelasan biar dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Jadi selepas kemarin 2021, saya rasa sel ini memang harus banyak yang diperbaiki.
tahun 2021 kita sepakat untuk menyelesaikan namanya itu peraturan komunikasi atau manual operasional komunikasi. Sebelum kita ngajak Bapak Ibu buat ngobrol, jadi biar jelas nanti bagaimana tata cara berkomunikasi. Apa yang disampaikan Bu Betty terkait pinjaman tidak boleh berlarut-larut, iya itu benar. Maka mulai dari hari ini diskusi yang kita open forum ini, usulnya disampaikan Bu Betty, besok per bulan Juli itu akan disampaikan. Jadi Bapak Ibu, kita memang hari ini kita membahas bagaimana kita berkomunikasi. Nah, memang kendala kita di sini selama ini karena terlalu banyak miss. Mungkin nanti Mas Viko jelaskan struktur kita, tapi sebelumnya mungkin Pak Ketua bisa menyampaikan bagaimana kami sebagai pengurus atau teman-teman di pengurus juga apapun yang kami butuhkan atau apa yang mereka konsultasikan ke kami lari kemana, nah itu nanti Pak Ketua bisa ceritakan. Baik Bapak Ibu, jadi inilah seninya kita berkooperasi. Mengapa ada yang tidak berlarut-larut? Karena itulah kooperasi. Kalau bank bersikap, karena orang kooperasi itu biar miskin agak sombong. Tidak mau disikat itu harta jaminan orang, tidak mau. Udah sampai ke notaris tinggal balik nama, tidak mau mereka lakukan. Karena apa? Kemanusiaan yang tinggi. Itu Bapak Ibu yang perlu kita sadar. Jadi proses pinjam meminjam itu di koperasi mungkin akan kita tinjau ya. Kita akan tinjau. Bapak Ibu sekalian masalah komunikasi tadi ya. Saya sebagai ketua itu biasanya suka didatangi anggota. Ini pengalaman dulu nih. Nah, datang. Tolong dong saya mau mengajukan pinjaman ini, jaminan sertifikat. Begini. Nah, saya bilang peraturan sudah berubah. Nah, bagaimana? Sekarang sudah tidak ada istilah sertifikat itu bukan segalanya. Jangan mengatakan sertifikat saya jadi jaminan itu segalanya. Tidak bisa sertifikat itu mengembalikan duit Pak Sitohang. Tidak bisa. Tidak bisa mengembalikan duit Pak Joshua. Tidak bisa. Nah, saya sudah ke sana dijelaskan begini Pak Ketua. Bisa bantu saya tidak? Saya bilang apa yang dijelaskan itu sudah benar. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Kan dulu bisa, itu dulu, sekarang sudah tidak. Karena apa? Kita udah punya kesepakatan aturan main. Kami pengurus ini kan kita ini menjalankan amanah anggota. Apa yang ditetapkan di rapat anggota itulah menjadi amanah bagi kita untuk kita jalankan. Kali ke kantor, ikutin prosedur, apa yang dijelaskan manajemen dijalani. Itulah ketentuan yang berlaku buat kita semua. Kalau Bapak Ibu mau gampang, mudah, rajinlah menabung. Nah itu koperasi, kita berkoperasi. Kita menabung pada saat ketentuan finansial literasi kan mengajarkan kita komunikasi yang kita bangun itu, karena itu alur komunikasi. Ya Bapak Ibu, jadi kita sebagai tokoh kelompok begitu. Jangan datang lihat ada hal yang tidak beres. Siapa yang bisa sampaikan? Ada di sini, ada MKR ya. Kalau tidak sempat MKR kirim berita atau sampaikan ke Pak Cornelius. Itu jalur komunikasi yang harus kita bangun. Ya, demikian halnya masalah-masalah anggota. Kalau kita tidak tahu, datang ke kantor. Kalau perlu temenin anggotanya, tolonglah diberikan penjelasan. Karena saya lupa. Jadi kita bangun komunikasi yang siap dan bagus. Ada MCare, ada apa-apa biasanya ke MCare. Nanti akan dijawab. Saya selalu ingin masuk ke dalam setiap permasalahan yang ada, sehingga kita nanti bisa bicara, sepakati, ya, apa pemecahan masalah yang tepat sehingga kita bisa jalankan. Teguran tidak banyak, namun sering terjadi. Ya, terkait bagaimana anggota yang ingin mengetahui suatu hal pada Bapak Ibu sebagai ketua kelompok, namun mungkin ya ini masih catatan kami mungkin belum mendapatkan penjelasan yang lebih jelas, atau lebih sering perbedaan penjelasan dari kelompok ke manajemen. Jadi agar komunikasi kita berjalan dengan baik, alur yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah manajemen ini istilahnya adalah big datanya Madani, data besarnya Madani. Peraturan yang disepakati diarsip ke dalam tadi tingkatan manajemen. Maka impact kecil kayak tadi, hal-hal kecil tadi misalnya penjelasan yang salah, penjelasan yang keliru, itu tidak terlepas dari data yang diberikan tadi, data dari si manajemen ini. Ya, kalau ketua kelompok butuh data langsung kita kasih, ketua kelompok butuh penjelasan langsung dikasih, sehingga penjelasannya nanti tidak bias, tidak kemana-mana. Ya. Oke Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu? Di sini kalau kita lihat benar itu ada namanya pengajuan pinjaman yang telah diupload oleh Mutiara. Ini pengajuan baru masuk. Ya, ini adalah satu proses yang dilakukan manajemen. Ya, si
Sehingga proses ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian di jam 17 itu masuk. Dijelasin tahapan berikutnya, SPP dan kelapangan berkas. Pertama, adanya tunggakan PBB, ya. Tapi untuk lokasi telah dilengkapi. Kemudian satu lagi, masih menunggu berkas yang harus dikirim, berjalan terus. Kemudian data lengkap, langsung di-tag ke Wahyu terkait penjadwalan survei sudah dilaksanakan di besoknya. Lanjut lagi ke dalam tahapan berikut, ya. Proses survei selesai, tinggal proses pengurusan berkas. Nah, itu jaraknya cuma 1 hari. Dari hari Minggu ke hari Senin, itu semua sudah selesai. Ya. Namun kenapa masih ada proses yang masih berlanjut sampai dengan hari Minggu? Itu karena di dalam itu ada catatan terkait si Umadani akan membantu pengurusan PDB yang tidak kunjung keluar, ya. Nah, dan itu sudah menyangkut pihak eksternal, bukan lagi pihak Madani, pihak BPN. Ada proses itu di dalam, ada komunikasi yang berlanjut antara anggota, anggaplah Bu Dewi ini punya ketua kelompok Pak Sikri. Nah, itu kita akan tembuskan kepada Pak Sikri terkait apa yang terjadi dan apa yang menjadi proses yang lama. Ada kesepakatan yang terjadi di manajemen dan anggota. Tapi terima kasih untuk data yang diberikan, Pak. Karena komunikasi itu berjalan dengan baik, maka mengeluarkan hasil-hasil yang baik. Ya. Jadi ya kembali dimanapun kita. Jadi tadi seperti disinggung Mas Viko, manajemen itu seperti server kalau di komputer. Sumber apapun data yang kita minta ke mereka. NPL tunggakan atau anggota kita berapa dengan yang minta ke mereka. Mereka akan dengan senang hati melayani kita. Jadi silakan proaktif Bapak Ibu. Ini tugas kita masing-masing. Tanggung jawab ya. Saya pikir kita sudah banyak diskusi poin-poinnya, komunikasi mungkin sudah dibahas. NPL juga sudah disinggung. Jadi karena semua lihat tadi dengan apa yang dipaparkan tadi Mas Viko, kerja di sini manajemen luar biasa. Mereka kerja setiap hari harus semua diurutkan tahapan-tahapan dari awal sampai akhir. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami itu. Kalau mereka terlalu sampai tertunda, ya kita harus bisa langsung bertanya itu kendala di mana. Yang kita langsung sini lambat atau apa, nanti saya tanyakan ke manajemen apa kendalanya, nanti baru saya kasih tahu. Sampai saling menyalahkan nantinya. Yang kecewa anggota juga. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya, atas diskusi kita hari ini. Dan terakhir kali saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya menyinggung semuanya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kita sudah berada pada ujung acara. Baik, terima kasih Franciscus Fajar telah membimbing kita dari awal hingga akhir diskusi, ya. Mungkin ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan secara bersama-sama. Terima kasih.